Tapi jujur aja, memang seorang itu yang paling banyak kritiknya. Lalu dia datang ke gereja, lalu terlambat dia. Saya nggak tahu, mungkin parkir terlalu banyak atau mungkin dari rumah yang terlambat, kira-kira begitu ya. Lalu dia datang ke gereja, tiba-tiba sudah bernyanyi. Lalu hadirlah dia, lagi sembari pujian dinyanyikan, datang ibu ini. Namanya terlambat kan, dia ngomong sama di sampingnya. Wah, tidak enak ya, sepertinya ada yang kurang, katanya kan. Mungkin MC-nya, katanya kan, datang sampingnya itu, yang kan dia ngomong kepada sampingnya, lalu datang di sampingnya itu. MC-nya itu adik saya. Aduh, maaf. Maksud saya bukan adikmu itu, bukan MC-nya. Maksud saya adalah lagunya. Hei, lagunya itu ciptaan saya. Aduh, gitu kan? Jadi dua kali kena. Artinya Bapak Ibu Saudara begini. Kalau kita datang ibadah, mari nikmati ibadah itu dengan rasa cukup. Amin. Amin. Jangan ada yang kurang. Jadi kadang-kadang kita pulang dari gereja, sepertinya MC-nya itu kurang. Suaranya tidak pas dengan musik. Sepertinya kok banyak ada yang kurang, katanya kan. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, jika ibadah itu disertai dengan rasa cukup, akan memberi keuntungan yang besar. Amin. Sama seperti Bapak Ibu Saudara kalau makan, apapun ikannya, baik itu ikan asin, kalau dinikmati dengan rasa cukup, rasanya nikmat. Amin. Sama juga ibadah. Mari nikmati ibadah ini. Setiap kita datang ibadah, nikmati dengan rasa cukup, akan memberi keuntungan yang luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kita tengok wajah-wajah kita bersuka cita semua ya, luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita membuka kitab kita biar cepat. Karena kebetulan kita juga akan mengadakan perjamuan kudus, dan juga kebetulan kalau Bapak Gembala khotbah cukup lama. Oke. Tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada siang hari ini, menjelang siang ini sudah jam 11 ya. Kaya di mata Tuhan. Mari sama-sama buka 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Salah itu kayaknya 2 Korintus ya, maaf ya. Ubahkan dulu sebentar dulu. Enggak, iya. Ubahkan 2 Korintus, iya. Maafkan saya ya. Oke. Duanya aja. Oke, langsung. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 5. Kira-kira sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya kita belajar satu perikop ini, cuma karena terlalu panjang untuk dibaca, biar nanti penjelasan saya yang panjang. Amin. Sudah penjelasannya panjang, pembacaannya juga panjang, maka kita semua akan dapat kepala. Iya kan? Jadi biar penjelasan saya panjang, pembacaannya singkat. 1 sampai 5. Saya membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua atau ayat yang ganjil. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap sampai ke-5. Nanti ayat ke-5 kita sama-sama. Judul perikop dalam Alkitab saya pelayanan kasih. Sama. Saya membacakan ayat yang pertama. Saya harap Bapak Ibu Saudara selama firman Tuhan disampaikan tidak ada yang keluar masuk dan kita fokus, dan juga tidak ada yang main-main ya. Karena ini firman Tuhan harus dihormati. Kalau tidak dihormati, Tuhan marah. Oke. Saya bacakan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicoba menjerat dalam segala penderitaan, sukacita mereka berdoa dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam Tuhan. Lanjut. Aku bersaksi, aku ini adalah Paulus ya, karena huruf pertama jelas huruf besar, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan jelas sendiri mereka meminta berusaha kepada kami supaya mereka juga berbuat kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang
Kelima sama-sama. 1, 2, 3 ya. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Amin. Amin buat firman Tuhan. Berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi lebih berbahagia lagi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ayat 1 dulu. Kita akan bahas satu-satu. Jadi Bapak Ibu Saudara fokus. Kalau perlu siapkan catatannya. Di handphone juga bisa mencatat ya, supaya nanti pulang kembali lagi dibaca, diingatkan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Bapak Ibu Saudara, dalam teks firman Tuhan yang kita baca adalah kitab Korintus. Kalau membaca pasal yang pertama, di sana dengan tegas dijelaskan surat Paulus kepada jemaat di mana? Kepada jemaat di mana? Coba baca pasal yang pertama. Pasal yang pertama. Apa yang dikatakan di sana? Bukan, maksudku pasal bukan ayat, pasal. Pasal yang pertama. Alkitab punya? Punya Alkitab? Sebelum pasal 1 ada surat besar di atasnya. Surat Paulus yang pertama kepada di mana? Jemaat di Korintus. Hah? Kepada jemaat di mana? Jemaat di Korintus. Oke ya? Paham ya? Oke. Bapak Ibu Saudara, pasal yang pertama dijelaskan surat itu ditujukan kepada jemaat di Korintus. Ini yang menarik. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengirimkan surat atau berbicara kepada jemaat di Korintus, dan dia berbicara tentang jemaat Makedonia. Dia berbicara kepada jemaat di Korintus, sama yaitu aku berbicara kepada Sari, tapi tentang istriku, kira-kira begitu ya. Oke? Dia berbicara kepada jemaat di Korintus, tapi yang dibicarakan tentang jemaat Makedonia. Dia berbicara kepada jemaat dan berbicara tentang jemaat. Paham? Paham kira-kira? Dia berbicara kepada jemaat dan juga yang dibicarakan tentang jemaat. Dia berbicara kepada jemaat di Korintus dan yang dibicarakan adalah tentang jemaat Makedonia. Oke. Jadi dalam teks ini Paulus sedang mendongkrak, membawa contoh atau mengangkat contoh, yaitu jemaat Makedonia. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pelajari ada beberapa hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa, yang dimiliki jemaat Makedonia dimiliki jemaat GPD Yosana. Katakan amin. Amin. Tapi nggak cukup hanya amin. Amin. Amin itu perlu action, ya. Tahu action? Tindakan. Mari Bapak Ibu Saudara, satu-satu kita bahas ya. Jadi Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus dan tentang jemaat Makedonia. Jadi yang perlu kita soroti sekarang sebenarnya dua jemaat ini, jemaat Korintus dan jemaat Makedonia. Cuman kita lebih fokus kepada tentang jemaat Makedonia. Next bro. Apa kelebihan jemaat Makedonia ini? Kenapa diangkat oleh Paulus berbicara tentang kepada jemaat Korintus? Lanjut dulu. Next. Stop. Inilah kelebihan jemaat Makedonia. Sama-sama kita baca ayat 1, nomor 1, ayat 2. Sama-sama yang di sini saja, yang di TV ini kita baca sama-sama. Nampak ke belakang? Gunawan nampak? Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Tahu berbagai? Tahu arti berbagai? Artinya berbagai itu berbagai-bagai, bermacam-macam. Oke ya? Paham ya? Jadi dicobai dan selagi dicobai ini yang dicobai jemaat Makedonia, karena Paulus sedang berbicara tentang jemaat Makedonia. Selagi jemaat Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai-bagai, dalam bermacam-macam penderitaan, sukacita mereka menua. Siapa di sini bermacam-macam pergumulan, tetapi sukacitanya luar biasa? Angkat tangan. Angkat tangan. Susah, sulit.
Amin. Jangankan berbagai-bagai, jangankan bermacam-macam, satu macam aja kita sudah hampir lumpuh. Setuju? Setuju? Satu macam aja kau bernyanyi, orang sudah haleluya, glory, itu katanya kan? Kau cuma gitu, orang sudah melompat gini kan? Baru satu macam, itu maksud saya. Baru satu macam, apalagi bermacam-macam. Dapat puisi deh, bodoh nama mungkin kan? Tidur lagi kan? Amin. Tetapi lihatlah jemaat Makedonia ini, berbagai-bagai macam penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap. Tahu meluap? Tahu meluap? Meluap itu melebihi yang sebatasnya, melebihi batas. Itu meluap ya. Bah, misalnya katakanlah tangki air, kan diisilah air, ada tangkinya seperti sana kan? Penuh itu biasa. Tapi kalau dibilang matikan airku, sudah meluap, sudah melebihi batas, mati. Tetapi sukacita jemaat Makedonia itu Bapak Ibu Saudara melebihi batas, meluap. Ya, amin, amin Bapak Ibu Saudara, amin. Wah, ini luar biasa. Ini anak saya Bang Geli, saya pikirkan waktu saya renungkan ini, lalu saya mempersiapkan kayak mana lah ya kalau jemaat GP di sana seperti jemaat Makedonia. Oh, walaupun banyak macam penderitaan mereka, persoalan mereka, pergumulan mereka, tetapi mereka tetap sukacita, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin, amin, amin. Walaupun banyak masalahnya, tetap taburkan senyum kepada semua orang. Haleluya, amin, amin. Jangan karena banyak pergumulanmu, dengarkan baik-baik. Jangan karena banyak persoalanmu dan pergumulanmu, lalu kamu buat itu menjadi alasan tidak bisa senyum kepada orang. Katakan, jadi artinya apa? Kamu mengharapkan orang memaklumi kamu, sekalipun kamu tidak senyum, orang memaklumi kamu. Jangan. Kalau dalam Kristus tidak bisa seperti itu. Apapun alasan, tetap senyum, tetap ramah. Amin. Karena kita memiliki sukacita yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu Saudara, coba dulu lanjut. Sama-sama kita baca ini. 1, 2, 3. Keluaran 48 ayat 18. Keluaran 48 ayat 18. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Inilah yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Kenapa di tengah penderitaan bermacam-macam sukacita mereka meluap? Karena apa? Di sini kan, jika kau memperhatikan firman-Ku, perintahku, damai sejahtera-Mu yang Tuhan berikan seperti sungai yang tidak pernah, saya tidak pernah sampaikan ini. Kita belum pernah lihat sungai Sosamarsi kan? Atau habis kan? Tuhan berjanji, sukacita kita dan sejahtera kita Tuhan berikan. Lalu dikatakan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya juga sudah pernah jelaskan ini. Gelombang laut tidak pernah berhenti. Demikian juga sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Itulah yang dialami jemaat Makedonia. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Walaupun di tengah penderitaan mereka tetap sukacita. Lanjut. Ayo sama-sama baca ini. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Yang di TV ini aja. 1, 2, 3 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan. Penderitaan Makedonia itu, jemaat Makedonia adalah mereka itu Bapak Ibu Saudara dikejar-kejar hampir dibunuh. Karena Bapak Ibu Saudara, jemaat Makedonia itu adalah mereka minoritas. Tahu minoritas? Kalau agama Kristen di Indonesia namanya minoritas. Cuma persoalan kita tidak sampai dikejar-kejar hampir dibunuh. Persoalan kita di Indonesia hanya gereja susah berdiri, susah surat izinnya. Yang kedua, kalau kita pergi kemana-mana agak disingkirkan, cuma nggak sampai dibunuh. Tapi kalau jemaat Makedonia, mereka itu dikejar-kejar, bahkan hampir mau dibunuh, sampai dibunuh. Amin. Sekalipun persoalan, jadi Bapak Ibu Saudara, namanya dikejar-kejar. Bagaimana bisa bekerja dengan normal? Kan begitu kan? Jadi tentu mereka susah, bekerja pun susah.
Jadi makanya dikatakan yang selanjutnya, mereka miskin. Tetapi sekalipun penderitaan bermacam-macam, tetapi Bapak Ibu Saudara, sukacita mereka meluap. Dikatakan di sini, sebab justru dalam apa? Dalam kelemahanlah kuasa Kristus, penghiburan Kristus, sukacita Kristus sempurna di dalam tubuh kita. Amin. 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 Justru dalam kelemahan Bapak Ibu Saudara lah kuasa Kristus bekerja dan berkarya yang sangat luar biasa. Amin. Wah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan satupun di antara kita memegahkan diri yang so hebat. Tidak ada kita yang hebat. Amin. Makanya kita butuh Tuhan. Mundur baru supaya cepat. Lagi. Stop. Yang pertama tadi, poin jemaat Makedonia adalah mereka dicobai bermacam-macam atau berbagai-bagai penderitaan, tetapi penderitaan dan persoalan yang mereka alami tidak bisa mencuri sukacita mereka. Amin. Persoalan tidak bisa mencuri sukacita mereka. Persoalan pergumulan tidak bisa menghilangkan damai sejahtera yang mereka miliki, karena asalnya datangnya dari Tuhan. Amin. Walau banyak persoalan, penderitaan Bapak Ibu Saudara, kita tetap datang kepada Kristus. Dia akan pertambahkan sukacita dan damai sejahtera, bahkan sampai meluap. Amin. Amin. Datang kepada Kristus. Jangan datang kepada pendeta ya. Amin. Tapi datang kepada Kristus. Karena sukacita yang sejati datangnya dari Yesus Kristus. Amin. Lanjut, ini poin yang pertama. Yang kedua, lanjut dulu. Yang kedua, ayat 2b. Ini menarik ya. Semua fokus. Masih fokus ya? Masih fokus ya? Sama-sama kita baca, hanya yang di TV saja. Yang di TV, lebih dari situ jangan baca. Jangan baca sampai ke lantai ya. Tidak ada. Hanya di TV saja ya. Amin. Sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wah, ini menarik ini ya. Meskipun mereka sangat, tahu arti sangat? Tahu arti sangat? Ya? Bodoh. Di bawahnya sangat? Oke. Kaya. Di atasnya sangat? Ini sangat ini ya. Miskin. Di bawahnya sangat? Paham ya? Jadi normal itu miskin, tapi kalau dibilang sangat itu sudah di bawahnya. Kira-kira paham ya? Oke. Jadi jemaat Makedonia itu bukan hanya miskin, tetapi sangat sangat miskin ya. Tetapi yang menarik, mereka kaya dalam mudah-mudi. Nampaknya ke depan? Oke ya. Kalau saya tanya, Bapak Ibu Saudara jawab aja bagaimana membaca ini kan? Mereka sangat miskin dalam materi, miskin di sini dalam materi keuangan. Tetapi mereka kaya dalam arti kemurahan di sini Bapak Ibu Saudara, memberi dengan murah hati. Oke ya? Saya jelaskan. Arti dalam kemurahan di sini adalah murah hati untuk memberi, murah hati dalam untuk berkorban dalam pekerjaan Tuhan. Sangat miskin adalah miskin di sini bukan miskin iman, tetapi miskin materi, keuangan. Wajar mereka miskin karena mereka dikejar-kejar. Bagaimana kerja dengan normal? Ya kan? Tentu kerja itu tahulah yang namanya dikejar-kejar kan? Jadi tidak normal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menarik. Kita belajar ya. Miskin pun mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan, kaya dalam memberi, murah dalam memberi. Ini ya. Artinya ini kaya dalam kemurahan adalah kaya di mata di mata Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Mereka itu sangat miskin, jemaat Makedonia sangat miskin, tetapi mereka kaya di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kaya di mata manusia belum tentu kaya di mata Tuhan. Oke? Suatu kali janda miskin memberikan persembahan. Lalu sebelum janda miskin, sepertinya sesudah janda miskin, lalu janda miskin dikatakan di situ memberi dari kekurangan, karena itu hanya uangnya. Dan datanglah ahli Taurat memberikan, inilah
kotak persembahan. Nampaknya inilah kotak persembahan. Ahli Farisi sengaja memberikan mata uangnya besar. Lalu jaraknya begini. Tahu Bapak Ibu Saudara tujuannya apa? Tahu tujuannya apa? Supaya dilihat. Oke. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memuji janda itu karena memberi dari kekurangan. Bukan hanya kekurangan, tetapi memberi dari ketulusan. Firman Tuhan berkata, inilah yang kaya di mata Tuhan. Amin. Amin. Ahli Farisi itu jelas, dia kaya di mata manusia. Ya jelas lah. Kalau Bapak Ibu Saudara, kalau sudah rumahnya mewah, lalu ada mobilnya, lalu banyak uangnya, banyak ladangnya, sudah jelas ini kaya di mata manusia. Setuju? Setuju? Setuju kan? Mungkin kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara di antara kita ini, kan? Menurut Bapak Ibu Saudara, si Salam kaya atau tidak? Karena Bapak Ibu Saudara melihat hartanya itu materi. Tetapi kalau dalam Tuhan, itulah kita nggak tahu persoalannya kan? Tergantung bagaimana korbannya di gerejanya atau di rumah ibadahnya kan? Kan kira-kira begitu. Lalu jemaat Makedonia, mereka miskin dalam materi, tidak punya uang, bahkan sedikit. Tetapi mereka Bapak Ibu Saudara, kalau memberi jangan ditanya, kalau berkorban jangan ditanya. Amin. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang kita cari di dunia ini bukan hanya kaya di mata manusia, tetapi juga kaya di mata siapa ya? Di mata Tuhan. Oke, coba next boom. Ini menarik ini. Perhatikan. Mereka tadi dikatakan ayat yang kedua tadi, mereka kaya dalam kemurahan. Bahkan di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus bersaksi menyampaikan di sini, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan. Baca dulu saya. Sudah mulai di suaraku. Biar ada lagi nanti masih perjamuan kita kan? Oke. Baca dulu ketiga ini dulu. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Tahu arti melampaui? Tahu artinya melampaui kemampuan? Tahu artinya melampaui kemampuan? Tahu? Tahu? Kalau kita mampu berdasarkan penghasilan kita mampu hanya 500.000 berkorban untuk Tuhan. Kita ini kan kemampuan kita. Tapi jemaat Makedonia ini melampaui kemampu. Kalau mereka mampu memberikan persembahan atau berkorban untuk pekerjaan Tuhan 500.000, mereka berikan 600.000. Namanya memang hebat jemaat Makedonia ini ya. Amin. Amin. Kita, Bapak Ibu Saudara, saya jelas terang-terangan ya. Kalau saya menyampaikan kebenaran saya sekarang sudah datang gembala tegas katanya kan? Oke, saya tegas. Karena tuh. Tapi kalau saya bilang, mari Bapak Ibu Saudara, kumpulkan uang, kami mau Bapak dengan gembala mau refreshing, kami mau jalan-jalan. Kalau saya ngomong begini baru salah. Oke? Tapi kalau saya ngomong kebenaran harus ditegakkan. Amin. Amin. Dikatakan di sini jemaat Makedonia memberikan melebihi kemampuan. Kita aja jemaat GPD sana, kita mampu 5 juta, yang kita kasih 3 juta. Iya kan? Tetapi jemaat Makedonia hebat. Di atas kemampu. Coba dulu. Ini menarik ini. Ayat ketiga Bu. Selanjutnya Bu. Selanjutnya. Sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. Mereka memberikan semuanya daripada wah, hebat kan? Hebat ya? Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka melebihi kemampuan. Lalu Paulus berharap, paling-paling nanti segininya untuk pekerjaan Tuhan dari jemaat Makedonia. Tiba-tiba dilihat, buset. Kan yang diharapkan Paulus paling nanti pekerjaan Tuhan segini jumlahnya dari jemaat Makedonia. Dibuka, buset. Hebat iman jemaat Makedonia. Wah, luar biasa, amin. Amin. Lalu sembari saya merenungkan ini, mempersiapkan khotbah ini, saya cuma berdoa, Tuhan, 5 kakak saja Tuhan, jemaat GPD saya seperti jemaat Makedonia. Dirilah gereja GPD sana. Amin. Amin. 5 aja, nggak perlu semua, cukup 5. Seperti jemaat Makedonia, gereja ini bisa berdiri. Amin.
Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Lebih. Coba nih Bapak Ibu Saudara, ada lagi kita bahas. Lanjut. Dalam poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, artinya mereka miskin. Mereka miskin dalam sangat miskin dikatakan, tetapi Bapak Ibu Saudara mereka kaya di mata Tuhan, berkemurahan, bahkan memberikan, berkorban melampaui kemampuan. Lalu ada dua poin saya berikan dari poin ini. Yang pertama, sama-sama baca yang di TV ini. 1, 2, 3 ya. Dengan suara yang tegas, dengan serentak baca yang di TV ini. 1, 2, 3 ya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Kita yang hanya bekerja, ya kan? Yang hanya gaji-gajian. Jangan peralat kemiskinanmu, kekuranganmu, tidak bisa memberi untuk Tuhan. Kalau itu kau peralat, sampai kiamat nanti kau terus kekurangan. Catat baik-baik. Ya? Amin. Catat baik-baik apa yang saya katakan. Jangan peralat kekuranganmu dengan kemiskinanmu. Gaji-gajiannya kan memang tidak bisa memberikan ucapan syukur. Kayak gini kan memang tidak bisa berkorban banyak. Jangan pakai dunia. Mereka sangat miskin, di bawah miskin, tetapi mereka memberi yang terbaik. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berikan alasan kemiskinan, kekurangan. Jangan peralat ke gereja, tidak bisa memberi yang terbaik. Kalau Bapak Ibu Saudara ngomong sama pendeta, Pak Gembala, kami begini. Mungkin Pak Gembala menjawab, ya nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan. Bukan begitu kan? Tapi kalau sama Tuhan nggak bisa begitu Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Mungkin kalau kita ngomong sama Tuhan begitu, bangunanku benar. Mungkin kata Tuhan kan, karena Tuhan tahu rumah tangga. Kalau saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara kasih alasan begini, ya saya oke-oke aja. Tapi kalau Tuhan, semua keluargamu, seisi rumahmu Tuhan tahu. Kamu berbohong, kamu berdusta atau tidak. Amin. Amin. Tapi jangan peralat kemiskinanmu, kekuranganmu. Kalau kamu peralat ini, sampai Tuhan datang, sampai Tuhan jemput kita ini, setiap kita ini akan terus kekurangan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita ngomong kemiskinan dan segala macam, mungkin kalau sama Tuhan, mungkin Tuhan ngomong, kamu punya kaki toh, kamu punya tangan toh, aku kasih kamu pikiran, bekerja. Mungkin Tuhan ngomong begitu kan? Amin. Paulus pernah katakan, orang yang tidak bekerja jangan makan. Jadi bagaimana Tuhan memberkati kita ya lewat pekerjaan kita? Kira-kira begitu ya. Amin. Jemaat di sana. Amin. Jangan peralat kekuranganmu dan kemiskinanmu untuk tidak bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Miskin kaya bisa memberi yang terbaik dan berkorban untuk Tuhan. Amin. Amin. Tapi kalau kita memberikan seperti jemaat Pekarin, justru dari kekurangan seperti janda miskin, inilah yang Tuhan puji. Inilah yang kaya di mata Tuhan. Percaya. Kalau kita sudah memberi dari kekurangan ataupun dari keterbatasan, Tuhan akan semakin limpahkan berkatnya kepada setiap kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke. Luar biasa ya. Yang pertama, dari segi materi atau sangat miskin tadi, kemiskinan tidak bisa ataupun kekurangan tidak bisa alasan. Amin. Jangan lontarkan lagi ini. Kalau sempat dilontarkan untuk gereja, pekerjaan Tuhan, nanti akan semakin Tuhan buat kita makin melawan. Lanjut. Sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. Kemiskinan tidak bisa jadi alasan untuk lagi kaya. Oke. Baca dulu sama-sama dengan jelas, dengan suara yang tegas. 1, 2, 3 ya. Kalau kemiskinan tidak bisa jadi alasan, apalagi kekayaan. Kurasa tanpa kujelaskan sudah paham ya kita ya. Setuju? Perlu lagi butuh penjelasan lagi nih? Nggak butuh lagi kan? Karena teks yang saya baca, yang saya tulis ini sebenarnya sudah menjelaskan dirinya kan? Jadi tidak perlu penjelasan. Amin? Amin? Kalau
Kemiskinan tidak bisa alasan, apalagi kekayaan. Pergunakan kekayaan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Jangan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita hanya asik di dunia ini. Dengarkan baik-baik, Alkitab catat, umur kita hanya 70 tahun. Kalaupun ditambahi 10 tahun lagi 80, percayalah, lebih dari 70, saya saksikan, lebih dari 70 umurnya, hidup itu tidak akan dinikmati lagi. Kenapa? Karena yang adanya apa? Sakit dan segala macam. Tidak dinikmati. Maka daripada itu, kita di surga itu ribuan tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kamu hanya memikirkan yang 70 tahun, tetapi kamu mengabaikan yang ribuan tahun di surga kamu nikmati. Sukacita yang luar biasa. Amin. Amin. Jangan ada pikiran kita bagaimana nikmat di dunia, nikmat di sini. Aku punya mobil, aduh. Firman Tuhan katakan, menabunglah di surga, di mana ngengat dan kerat tidak bisa merusak. Berapa hektar ladangmu? Mati kau, hanya papan yang bisa kita pakai. Iya kan? Iya kan? Satu peti itu, kalau udah ada dikasih nanti dibawa sepatumu, sepatu yang bagus, atau tas Hermes kan? Atau apa lagi? Kan? Atau baju yang mahal, jutaan kebaya yang termahal di Riau. Itu hanya busuk nanti di peti, ya kan? Tapi kalau aku dibawa untuk mati di kuburan, ya baju yang bagusan kita ambil, kita pakai lagi, berguna. Lebih berguna kita pakai daripada dibawa ke tanah, kan begitu kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik. Coba dulu renungkan nanti malam atau mulai sekarang renungkan. Tuhan, toki naik mati nggak mau. So dia udah naik ujungku, kan begitu kan? Kan kira-kira begitu. Jangan hanya cari harta di dunia. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, miskin kaya, muliakan Tuhan. Bisa memberi yang terbaik, korbankan yang terbaik untuk ke gereja. Amin. Amin. Saya ngomong ini ke gereja ya. Amin. Beri yang terbaik. Jemaat Makedonia itu luar biasa. Ya. Wah. Jadi walaupun mereka kekurangan, dua persoalan jemaat Makedonia. Yang pertama, bermacam-macam pencobaan. Yang kedua, sangat ini pun yang dua ini tidak bisa mereka buat alasan untuk memberikan yang terbaik. Coba lanjut dulu, lanjut. Mundur dulu. Ayat keberapa ya? Coba tunggu dulu. Sebentar ya. Coba mundur dulu. Sebentar ya. Ayat keempat. Ayat keempat. Sama-sama kita baca ayat keempat. Sudah ayat keempat. 1, 2, 3 ya. Stop. Sampai koma aja, sampai kata kami ya. Kata kami. Kita baca sekali lagi dengan sampai kepada kami. Kita baca 1, 2, 3 ya. Dengan keras sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Stop. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Bapak Ibu Saudara, jemaat Makedonia ini bukan hanya memberikan melampaui, bahkan lebih dari yang diharapkan. Tetapi jemaat Makedonia ini mendesak Paulus. Aduh Pak, Paulus, tolonglah supaya kami bisa mengambil bagian. Kan begitu kan? Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk apa? Mengambil bagian dalam pelayanan. Didesak. Kan? Aduh Pak Pendeta Paulus, tolonglah. Kapan kami bisa memberi? Kapan? Didesak. Kan? Saya berpikir lagi merenungkan Tuhan. 3 saja jemaat GP di sana mendesak saya. Mari Pak, kita dirikan gereja 3 saja. Fondasi jalan. Amin. Amin. Didesak. Iya kan? Pak, kapan kita bangun gereja? 3 saja. Pak Pendeta nih Bang, kapan kita bangun gereja? Kita dirikan fondasi. Oke, didesak terus kan? Wah, luar biasa jemaat Makedonia. Didesak. Kita kan enggak, sudah ditunjuk. Soalnya mau dia Rusia. Kan? Kayak payah kita jawab. Padahal itu yang kita lakukan kan? Kan?
Kalau ditunjuk mengelak. Iya kan? Sama-sama kita Bapak Ibu Saudara. Jadi khotbah ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, untuk saya juga. Amin. Amin. Didesak supaya mengambil bagian dalam pelayanan. Kan? Didesak. Pak Pendeta, kapan kami bisa memberikan yang terbaik? Kami begini. Wah, kan didesak ini. Kita tidak ada yang mendesak. Sudah ditunjuk Pak Pendeta, mengelak. Lari dari tanggung jawab, kan? Jangan begitu ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya bukan menghakimi, tapi kita mari sama-sama belajar dari jemaat Makedonia. Amin. Mereka memberikan, walaupun mereka sangat miskin dari materi, tetapi mereka kaya di mata Tuhan. Berkorban, memberikan, luar biasa lah. Yang penting yang terbaik. Bahkan mereka sampai mendesak hamba Tuhan, mendesak pendeta, Pak Pendeta, kapan kami bisa memberikan yang terbaik? Wah, luar biasa ini. Amin. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara, terakhir. Next bro. Next sampai habis. Kira-kira ini terakhir. Kira-kira nampak dari belakang? Yang di TV? Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Sudah dapat? Mari sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3 ya. Amin. Haleluya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dan kaya di dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Wah, ini perkataan Paulus. Demikian hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita seperti jemaat Makedonia dan juga jemaat Korintus, mereka kaya dalam iman dan juga kaya di dalam perkataan, ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau sudah kaya di dalam iman, percayalah Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Mari, jangan sikit-sikit. Tahu ya miskin iman? Bapak Ibu Saudara tahu arti miskin iman? Yang sikit-sikit mengeluh, sikit-sikit menyalahkan sekeliling, sikit-sikit menyalahkan pendeta, ya kan? Kalau dia kaya iman, segala sesuatu yang terjadi pasti itu yang Tuhan kerjakan, yang terbaik. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan miskin iman, jangan miskin rohani, tetapi biarlah setiap kita kaya dalam iman dan juga kaya di dalam kerohanian. Amin. Dan juga dikatakan di sana kaya dalam perkataan. Perkataan kita itu kata-kata yang memuji, memuliakan Tuhan. Dan juga kaya dalam pengetahuan. Dan juga kaya dalam kesungguh. Tahu arti kesungguhan? Sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita jemaat GP di sana sungguh-sungguh atau kaya dalam kesungguhan dalam mengikut Tuhan. Minggu pertama gereja, minggu kedua tidak gereja, minggu ketiga gereja, minggu keempat gereja. Kaya dalam kesungguhan kah ini? Kaya dalam kesungguhan kah ini? Tidak. Sungguh-sungguh itu setiap waktu gereja, setiap waktu beribadah dan datang. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, singkatnya firman Tuhan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan tadi adalah kaya di mata Tuhan. Kalau sudah kita kaya di mata manusia saat ini, sekarang yang perlu kita cari adalah kaya di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Dengarkan baik-baik. Kaya di mata manusia tidak akan membawa kita kemana-mana. Kaya di mata manusia, kaya di mata manusia
dunia tidak akan bisa membawa kita ke surga, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kaya di mata Tuhan, itu yang membawa kita ke surga. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, walaupun kita miskin, kekurangan di dalam materi, dalam jasmani seperti jemaat Makedonia, mari kita kaya di mata Tuhan. Jangan sudah miskin secara materi, miskin lagi di mata Tuhan. Wah, itu hina sekali itu ya. Tetapi walaupun kita miskin di mata dunia, di mata manusia seperti jemaat di Makedonia, mari kita sama-sama kaya di mata Tuhan. Kalau kita kaya secara materi, mari juga kita kaya di mata Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari.